Namanya Maya, dia sahabatku semak kecil. Dan pria di hadapanku ini adalah calon suamiku. Tapi kenapa Maya memanggil calon suamiku dengan sebutan ayah? Bayangkan malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaanmu, justru menjadi belati yang menikam jantung sahabat terbaikmu. Aku berdiri di sana, menggenggam buket bunga dengan jemari gemetar, saat pria yang baru saja melamarku menatap kaget ke arah pintu. Di ambang pintu itu, Maya, sahabat yang sudah kuanggap saudaraku sendiri, berdiri mematung dengan tatapan hancur. Suaranya lirih namun menghancurkan duniaku saat ia memanggil calon suamiku dengan sebutan, "Papa." Detik itu aku sadar, cintaku adalah pengkhianatan terbesar baginya. Apakah takdir memang sekejam ini? Mengharuskan aku memilih antara belahan jiwa atau satu-satunya sahabat yang aku punya. Selamat datang di channel Lentera Kisah, tempat kita menyelami sisi terdalam dari rahasia takdir dan keajaiban hati. Kisah hari ini bukan sekadar drama, melainkan cermin tentang pengorbanan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun, sebelum kita mengungkap bagaimana akhir dari dilema antara cinta dan persahabatan ini, izinkan saya meminta sedikit kebaikan hati kalian. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, berikan like jika kalian tersentuh, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita tetap terhubung dalam setiap cerita inspiratif lainnya. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus berkarya. Mari kita mulai kisahnya. Persahabatan antara Laras dan Maya bukanlah sekedar pertemuan biasa di bangku sekolah. Bagi Laras, Maya adalah cermin dari segala keceriaan yang tidak ia miliki. Dan bagi Maya, Laras adalah jangkar yang membuatnya tetap tegak berdiri saat badai kerinduan pada sosok ibu datang melanda. Mereka tumbuh bersama, melewati masa remaja yang penuh tawa hingga dewasa yang penuh tuntutan hidup. Selama 10 tahun terakhir, tidak ada satu hari pun yang terlewatkan tanpa mereka saling bertukar kabar. Maya adalah sosok yang tangguh, namun ada satu celah rapuh di hatinya. Kerinduan pada mendiang ibunya yang berpulang saat ia masih kecil. Di setiap momen penting dalam hidupnya, Maya selalu menceritakan sosok pahlawan tunggal dalam hidupnya, yaitu ayahnya. "Papa itu segalanya buat aku, Ras," ucap Maya suatu sore di sebuah kafe langganan mereka. Dia bekerja banting tulang, sering keluar kota, bahkan rela tidak menikah lagi hanya untuk memastikan aku tidak merasa kekurangan sedikit pun. Dia pria paling setia yang pernah aku kenal. Laras selalu mendengarkan dengan penuh kekaguman. Baginya, ayah Maya adalah sosok legendaris yang sangat ia hormati meski mereka belum pernah bertemu secara tatap muka. Kesibukan Pak Baskara sebagai kontraktor besar yang sering menangani proyek di luar pulau menjadi alasan utama mengapa Laras selalu berpapasan dengan waktu. Saat Laras berkunjung ke rumah Maya, Pak Baskara sedang di kantor. Saat Pak Baskara pulang, Laras sudah harus kembali ke asrama atau urusan pekerjaannya sendiri. Foto-foto di rumah Maya pun kebanyakan adalah foto masa kecil Maya bersama ayahnya, di mana wajah sang ayah terlihat lebih muda dan seringkali tertutup bayangan atau sudut pengambilan gambar yang tidak terlalu jelas bagi ingatan Laras. Laras sendiri adalah seorang yatim yang tumbuh dengan kemandirian tinggi. Kekosongan sosok pelindung dalam hidupnya membuat ia tumbuh menjadi wanita yang sangat menghargai stabilitas dan kebijaksanaan. Di setiap doa dan harapannya, Laras selalu mendambakan sosok pria yang bisa membimbingnya, seseorang yang memiliki kematangan emosional seperti yang selalu diceritakan Maya tentang ayahnya. Tanpa mereka sadari, benang takdir mulai menenun pola yang sangat rumit. Di antara tawa mereka saat membicarakan masa depan, ada sebuah rahasia besar yang sedang dipersiapkan oleh semesta. Mereka begitu dekat, begitu menyatu, seolah tidak ada satupun rahasia yang bisa memisahkan mereka. Namun justru dari kedekatan itulah, luka yang paling dalam akan segera tercipta. "Aku harap suatu saat nanti, pria yang akan mendampingiku punya hati seluas papamu, Mai," gumam Laras sambil tersenyum tulus. Maya membalas dengan pelukan hangat, tanpa tahu bahwa doa sahabatnya itu akan dikabulkan dengan cara yang paling menyakitkan yang bisa dibayangkan oleh seorang anak dan seorang sahabat.
Dunia kerja bagi Laras adalah medan tempur yang penuh dengan tenggat waktu dan tekanan tinggi. Sebagai arsitek junior di sebuah firma ternama, ia seringkali merasa suaranya tenggelam di antara para senior yang dominan. Hingga suatu pagi, sebuah proyek renovasi besar mempertemukannya dengan seorang kontraktor utama yang akan mengeksekusi desainnya. Pria itu adalah Baskara. Pertemuan pertama mereka tidak terjadi di sebuah kafe romantis, melainkan di tengah debu proyek yang berterbangan dan bisingnya suara mesin. Laras sedang mempertahankan detail estetika desainnya yang dianggap sulit oleh tim lapangan. Di saat semua orang meragukannya, Baskara melangkah maju. Dengan suara berat yang menenangkan dan tatapan mata yang penuh pengalaman, ia berkata, "Biarkan dia menjelaskan. Desain ini bukan cuma soal estetika, tapi soal bagaimana ruang ini bernafas." Sejak detik itu, Laras merasa ada sesuatu yang berbeda. Baskara bukan sekadar rekan kerja, ia adalah sosok mentor yang selama ini Laras dambakan. Di mata Laras, Baskara adalah pria yang telah selesai dengan egonya. Ia bijak, pendengar yang baik, dan selalu memberikan apresiasi pada hal-hal kecil yang dilakukan Laras. Mereka sering menghabiskan waktu lembur bersama, berdiskusi di atas tumpukan cetak biru bangunan, ditemani aroma kopi hitam dan berintik hujan di luar jendela kantor. "Kamu mengingatkanku pada seseorang yang sangat aku sayangi, Laras. Kegigihanmu, cara matamu berbinar saat bicara soal impian, itu indah," ucap Baskara suatu malam. Laras tersipu. Hatinya yang selama ini beku mulai mencair. Ia tidak peduli dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Baginya kedewasaan Baskara adalah pelabuhan yang aman bagi jiwanya yang sering merasa kesepian sebagai anak yatim. Hubungan mereka tumbuh secara organik, jauh dari kesan perselingkuhan yang murahan. Mereka adalah dua jiwa yang merasa saling melengkapi. Baskara yang menduda selama belasan tahun merasa menemukan kembali warna dalam hidupnya, sementara Laras merasa menemukan sosok pelindung sekaligus kekasih. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi penghalang kecil, privasi. Baskara adalah pria yang sangat menjaga privasi keluarganya, terutama karena ia ingin melindungi perasaan putri tunggalnya yang ia sebut sangat protektif. "Nanti, di waktu yang tepat, aku akan mempertemukanmu dengan putriku. Dia hidupku, Laras, dan aku yakin kalian berdua akan sangat cocok satu sama lain karena kalian punya hati yang sama-sama tulus," janji Baskara sambil menggenggam tangan Laras. Laras mengangguk setuju, tanpa pernah curiga sedikit pun. Ia bahkan sering bercerita kepada Maya tentang pria hebat yang sedang dekat dengannya. Namun ia selalu merahasiakan identitas pria itu karena ingin memberikan kejutan nanti pada Maya. Ironisnya, di saat Laras merasa telah menemukan rumah dalam diri Baskara, ia tidak sadar bahwa rumah itu adalah tempat yang selama ini ia sering kunjungi sebagai sahabat. Ia mencintai pria yang dipuja sahabatnya sebagai pahlawan, tanpa tahu bahwa cinta mereka adalah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan persahabatan yang telah ia bangun selama 10 tahun. Di bawah sinar lampu kota yang temaram, mereka berdua merencanakan masa depan, tanpa menyadari bahwa masa lalu dan kenyataan sedang mengintai dari balik bayangan. Malam itu, langit kota tampak bersih dengan taburan bintang yang seolah ikut merayakan rencana besar Laras. Di ruang tamu rumahnya yang sederhana, Laras telah menyiapkan segalanya. Aroma lilin terapi dan bunga sedap malam memenuhi ruangan. Ibunya, dengan senyum haru, duduk di sofa menanti kedatangan pria yang selama ini hanya Laras ceritakan lewat foto-foto di ponsel yang tak terlalu jelas. Laras merasa ini adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dengan Maya. Ia ingin sahabat terbaiknya ada di sana saat ia menerima pinangan pria yang ia cintai. "Mai, datang ya jam 7 malam ini. Aku mau kamu jadi saksi saat pria ini melamarku. Aku gak mau momen ini lewat tanpa kamu," tulis Laras dalam pesan singkat. Maya membalas dengan antusias, penuh emoji hati. Berjanji akan datang membawa kado spesial untuk sahabatnya. Pukul 19.15, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Baskara turun dengan kemeja batik yang gagah,
membawa seikat mawar merah dan sebuah kotak beludru kecil. Langkah kakinya mantap, namun ada sedikit gurat gugup di wajahnya yang dewasa. Saat ia masuk dan disambut oleh Ibu Laras, suasana terasa begitu hangat. Percakapan mengalir tenang, penuh rasa hormat, hingga akhirnya Baskara mengeluarkan kotak perhiasan itu. "Laras, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menjadi pendampingku?" ucap Baskara lembut. Tepat saat Laras hendak menjawab dengan air mata bahagia, suara ketukan pintu terdengar. Itu Maya. Laras segera berdiri dengan wajah berseri-seri. "Itu pasti Maya," serunya. Laras membuka pintu dan menarik Maya masuk ke ruang tamu. "Mai, kenalin, ini calon suamiku yang sering aku ceritain itu." Namun, kalimat Laras terputus di udara. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di ruangan itu mendadak terasa tipis dan mencekik. Maya yang tadinya membawa sebuket bunga kecil, mendadak melepaskan genggamannya hingga bunga itu jatuh berserakan di lantai. Matanya terbelalak, nafasnya memburu, dan wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu di tengah terang lampu. Baskara berdiri, wajahnya yang tadi penuh kebahagiaan mendadak berubah menjadi topeng ketakutan. "Maya?" bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. Laras menatap keduanya bergantian, jantungnya berdegup kencang karena kebingungan yang menyesakan. "Kalian sudah saling kenal?" tanya Laras polos. Meski dalam hatinya ia mulai merasakan firasat buruk yang mengerikan. Maya tidak menjawab Laras. Ia melangkah maju dengan air mata yang mulai menderu jatuh. Suaranya pecah. Sebuah teriakan pilu yang sanggup merobek keheningan malam. "Papa, apa yang Papa lakukan di sini? Kenapa Papa memegang tangan sahabatku seperti itu?" Keheningan yang mengikuti kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada ledakan bom. Laras merasa kakinya lemas. Dunianya runtuh seketika. Kotak beludru di tangan Baskara seolah menjadi bukti pengkhianatan yang paling nyata. Di satu sisi ada pria yang ia cintai, dan di sisi lain ada sahabat yang telah ia anggap saudara, yang kini menatapnya dengan pandangan penuh luka dan rasa jijik. Malam yang seharusnya menjadi gerbang menuju pelaminan, justru berubah menjadi pemakaman bagi kebahagiaan mereka bertiga. Malam itu berubah menjadi pemakaman bagi tawa yang baru saja mengudara. Maya berlari keluar dari rumah Laras dengan isak tangis yang tertahan, meninggalkan keheningan yang mencekik di ruang tamu. Baskara berdiri mematung. Kotak beludru di tangannya terasa seberat beban seluruh dunia. Ia menatap Laras dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah yang teramat dalam. Sementara Laras hanya bisa terduduk lemas di lantai. Air matanya jatuh membasahi karpet tanpa suara. Tidak ada kata-kata yang cukup kuat untuk menjelaskan mengapa takdir memilih hidup mereka menjadi benang kusut seperti ini. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi mereka bertiga. Laras mencoba menghubungi Maya ribuan kali, namun hanya nada sibuk yang ia dapatkan. Setiap sudut kamarnya kini mengingatkan Laras pada kenangan 10 tahun persahabatan mereka. Ia teringat bagaimana Maya selalu menjadi orang pertama yang membela Laras, dan kini ia justru menjadi orang yang memberikan luka paling berdarah dalam hidup sahabatnya. Laras merasa kotor, seolah cintanya pada Baskara adalah sebuah dosa besar yang tidak termaafkan. Di sisi lain, Baskara terjepit dalam badai yang menghancurkan hatinya. Di satu sisi, Laras adalah cahaya baru yang memberinya harapan setelah belasan tahun hidup dalam kesepian. Di sisi lain, Maya adalah putrinya, darah dagingnya, satu-satunya alasan ia bertahan hidup selama ini. Baskara mencoba bicara pada Maya, namun putrinya itu hanya mengunci diri di kamar. "Papa pengkhianat!" teriak Maya dari balik pintu. "Bagaimana bisa Papa mencintai orang yang selama ini aku anggap kakak sendiri? Apakah tidak ada wanita lain di dunia ini selain sahabatku?" Kalimat itu menghujam jantung Baskara. Ia menyadari bahwa bagi Maya, kehadiran Laras sebagai ibu tiri bukan sekedar soal status, melainkan soal hilangnya ruang aman. Maya takut sahabatnya akan berubah menjadi otoritas yang mengatur hidupnya, atau lebih buruk lagi, ia takut kasih sayang ayahnya akan terbagi dan ia akan terlupakan.
Laras akhirnya mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Dengan tangan bergetar, ia menulis sepucuk surat untuk Baskara dan mengirimkan pesan singkat terakhir untuk Maya. Ia memutuskan untuk menghilang, mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan membatalkan semua rencana pernikahan mereka. Ia merasa bahwa jika cintanya harus dibangun di atas reruntuhan kebahagiaan Maya, maka cinta itu tidak layak untuk diperjuangkan. Aku mencintaimu, Mas Baskara, sangat mencintaimu. Tapi aku lebih mencintai Maya sebagai adikku. Aku tidak bisa menjadi alasan kalian berdua saling membenci. Tolong, kembalilah menjadi pahlawan untuk putri satu-satunya yang kamu miliki. Biarlah aku yang pergi, agar kalian bisa kembali utuh. Laras mengemas barang-barangnya dengan diam, bersiap meninggalkan kota yang penuh kenangan pahit itu. Namun di saat ia merasa semuanya sudah berakhir, sebuah ketukan pintu yang sangat ia kenali terdengar. Bukan ketukan yang penuh amarah, namun ketukan lemah yang penuh dengan keraguan. Di balik pintu itu, berdiri Maya dengan mata sembab dan wajah yang kuyu, membawa sebuah kotak tua yang sangat Laras kenali. Kotak berisi foto-foto persahabatan mereka sejak SMA. Udara sore itu terasa dingin saat Laras membuka pintu rumahnya. Di sana berdiri Maya, sahabatnya, dunianya, yang kini tampak begitu rapuh. Laras sudah siap untuk menerima makian atau pengusiran terakhir. Namun yang ia dapati justru sebuah pelukan erat yang disertai tangis pecah. Maya terisak di bahu Laras. Sebuah tangisan yang tidak lagi berisi amarah, melainkan kelelahan karena harus membenci orang yang paling ia sayangi. "Kenapa harus kamu, Ras? Kenapa dunia ini begitu sempit?" gumam Maya di sela isak tangisnya. Laras hanya bisa mengusap punggung Maya dengan air mata yang ikut mengalir. Mereka terdiam cukup lama di ambang pintu, membiarkan luka itu perlahan-lahan mengering oleh kejujuran. Maya melepaskan pelukannya dan menyerahkan kotak tua berisi foto-foto mereka. "Semalam aku melihat foto-foto ini lagi, dan aku sadar satu hal. Selama belasan tahun papa sendirian, dia hanya punya aku. Tapi setelah bertemu kamu, untuk pertama kalinya aku melihat mata papa kembali hidup. Dia lebih sering tertawa, dia mulai peduli pada penampilannya, dan dia tampak bahagia. Bahagia yang tidak bisa aku berikan kepadanya sendirian." Laras menggeleng pelan. "Tapi aku tidak bisa membangun bahagiaku di atas tangismu, Mai. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan kalian jika itu membuatmu menderita." Maya meraih tangan Laras, menggenggamnya kuat. "Itulah masalahnya, Ras. Jika kamu pergi, aku tidak hanya akan melihat papa hancur, tapi aku juga akan kehilangan satu-satunya kakak dan sahabat yang memahamimu. Aku egois karena aku takut peranku sebagai anak tergeser. Tapi aku lebih egois lagi jika aku membiarkan dua orang yang paling kucintai hidup dalam kesedihan hanya karena ketakutanku." Beberapa bulan kemudian, sebuah acara pernikahan sederhana digelar di sebuah taman yang asri. Tidak ada pesta mewah, hanya keluarga inti dan sahabat dekat. Laras tampil anggun dengan kebaya putih bersih. Namun wajahnya tampak tegang saat ia berdiri di depan cermin. Tiba-tiba pintu kamar Yas terbuka. Maya masuk dengan gaun senada, membawa mahkota bunga kecil di tangannya. Dengan tangan gemetar namun tulus, Maya memasangkan mahkota itu di kepala Laras. Ia menatap pantulan Laras di cermin dan tersenyum tipis. "Hari ini aku tidak hanya mengantar sahabatku menuju pelaminan, aku sedang mengantar wanita hebat yang akan menjaga papaku di masa tuanya. Jangan panggil aku anak ya saat kita di depan teman-teman, itu masih terasa aneh." Canda Maya dengan mata berkaca-kaca, memecah suasana haru dengan tawa kecil. Di altar Pak Baskara menanti dengan mata yang memerah karena haru. Saat Maya menggandeng lengan Laras dan menyerahkannya kepada ayahnya, sebuah janji tanpa kata terucap di antara mereka. Maya membisikkan sesuatu di telinga Laras sebelum melangkah mundur. "Jaga papaku ya, Ma." Kata Mama yang keluar dari bibir Maya menjadi penanda bahwa badai telah benar-benar berlalu. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak harus selalu logis, dan keluarga tidak selalu soal darah,
melainkan soal siapa yang sanggup bertahan di sisimu saat dunia terasa runtuh. Cerita ditutup dengan visual mereka bertiga berfoto bersama di bawah pohon besar, menghadap matahari terbenam. Sebuah simbol awal yang baru bagi keluarga kecil yang unik namun penuh kasih. Teman-teman, kisah Laras, Maya, dan Pak Baskara mengajarkan kita sebuah realita pahit namun indah, bahwa takdir seringkali memiliki selera humor yang sulit kita pahami. Namun, di balik kerumitan itu, ada sebuah pesan besar tentang kedewasaan, bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah menuntut pengorbanan orang lain, dan persahabatan yang tulus tidak akan membiarkan kebahagiaan sahabatnya hilang begitu saja. Terkadang, hidup meminta kita untuk merelakan peran yang selama ini kita pegang teguh demi kebahagiaan yang lebih besar. Maya memilih untuk melepaskan egonya sebagai anak tunggal, dan Laras memilih untuk mengesampingkan rasa bersalahnya demi memberikan warna baru bagi sebuah keluarga. Dari mereka kita belajar bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit untuk diselesaikan jika kita masih memiliki kasih sayang dan keikhlasan di dalam dada. Jangan pernah takut pada kejutan takdir, karena seringkali kejutan yang paling menyakitkan adalah jalan menuju kebahagiaan yang paling kekal. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga kalian untuk menyaksikan kisah ini sampai akhir. Saya sangat tersentuh dengan antusiasme kalian di setiap video channel ini. Jika kisah ini memberikan pelajaran atau setidaknya menyentuh sudut hati kalian, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang tersayang. Kira-kira, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Maya? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar ya. Saya akan mencoba membacanya dan membalasnya satu persatu. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video kisah mengharukan selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang menebar kebaikan, dan salam hangat untuk keluarga kalian di rumah.